Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 310 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat buntil daun pepaya yang rasanya gurih, harum baunya, dan penampilannya bisa seperti ini ya, bisa keluar arehnya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 10 lembar daun pepaya. Ini saya sudah beli jadi ya, sudah direbus. Tapi seandainya tidak ada yang jual yang sudah matang atau yang sudah direbus, kita bisa merebusnya sendiri. Kalau kita merebus sendiri, maka untuk menghilangkan rasa pahitnya, kita tambahkan ampong. Ini sejenis tanah liat ya. Ini bisa kita beli di tempat yang jual rempah-rempah jamu ya. Ampong. Daun pepaya kita rebus sampai betul-betul empuk ya. Lalu kita buang tulang-tulangnya. Bahan berikutnya, bahan untuk isinya 150 gram kelapa agak muda, ini kita parut memanjang. 30 gram gula merah, ini kita potong kecil-kecil supaya nanti memudahkan kita saat kita haluskan. 1 lembar daun jeruk purut ya, ini saya hitung 1 lembar. 1 siung bawang putih, 2 butir bawang merah, 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering, seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Setengah sendok teh ketumbar. Sedikit kencur ya, kurang lebih 2 mili. Jadi ini penggunaannya relatif sangat sedikit. Langkah pertama, bumbu kita bersihkan, lalu kita cuci sampai bersih. Daun jeruk purut, ini kita iris halus ya, supaya nanti memudahkan kita saat kita haluskan. Lalu semua bumbu ini kita haluskan sampai betul-betul halus. Setelah bumbunya halus, tambahkan gula merahnya dan garamnya ya, ini kita haluskan kembali. Setelah halus, lalu ini kita masukkan ke dalam kelapa parutnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini kita bagi 10 ya, sesuai dengan jumlah daun pepaya yang kita gunakan. Langkah berikutnya, ambil selembar daun pepaya, lalu kita letakkan isinya ya. Kemudian ini kita gulung dari bawah sampai ke ujung. Hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semua daun pepayanya ini kita isi. Nah, ini hasilnya daun pepaya yang sudah kita isi, yang sudah kita gulung ya. Siap untuk kita bungkus. Bahan berikutnya, bahan untuk arehnya. 250 ml santan kental. Ini tadi dari 1/4 kilogram kelapa parut ya. Jadi harus betul-betul kental supaya nanti bisa menghasilkan arehnya. 1 siung bawang putih, 1 butir bawang merah, setengah butir kemiri, 1/4 sendok teh ketumbar,
15 gram gula merah, 3/4 sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh penyedap rasa. Langkah pertama, bawang putih, bawang merah kita kupas, lalu kita cuci bersih ya semua bumbunya. Lalu ini kita haluskan sampai betul-betul halus. Setelah halus, lalu kita masukkan ke dalam santan kentalnya. Kemudian masukkan gula merahnya, garam, juga penyedap rasanya. Lalu ini kita rebus sampai mendidih. Selama kita masak, kita aduk-aduk ya supaya santannya ini tidak pecah. Gunakan api cenderung kecil saja. Setelah mendidih, ini kita masak kurang lebih 5 menitan supaya agak kental lagi ya. Ini sudah cukup kental ya. Lalu kita matikan apinya, siap untuk kita gunakan. Bahan berikutnya daun pisang dan lidi. Ini daun pisang kita potong-potong kurang lebih segini. Lalu ini kita lap dengan serbet bersih ya. Pilih daun pisang yang tidak keras ya. Kalau di tempat saya biasanya daun pisang kluthuk. Langkah berikutnya, kita bungkus ya daun pepaya yang sudah kita isi tadi. Caranya, ambil 2 lembar daun pisang ya. Posisinya seperti ini. Kemudian letakkan daun pepayanya ini. Kemudian kita siram dengan arehnya secukupnya. Baru kita bungkus dengan lidi. Hasilnya seperti ini ya. Kita ulang, ambil 2 lembar daun pisang ya. Ini yang bagian hijau kita taruh di atas ya. Kemudian ambil daun pepayanya, lalu siram dengan arehnya. Kemudian kita semat dengan lidinya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kemudian, sebelum kita kukus, ini kita rapikan ya dengan gunting ya. Lalu, ini kita kukus sampai daunnya berubah warnanya jadi coklat. Ini warna daunnya sudah berubah. Ini sudah cukup ya. Kita matikan apinya, lalu kita angkat dan kita dinginkan. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi. Kita akan lihat apakah keluar efek arehnya ya. Nah, ini yang sudah saya buka ya. Hasilnya cantik banget, keluar arehnya karena tadi kita memang menggunakan santan yang betul-betul kental. Ini rasanya enak, harum banget ya dan gurih. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan daun pepaya yang betul-betul empuk. Untuk menghilangkan rasa pahitnya, kita bisa menambahkan ampo sewaktu merebus daun pepayanya. Yang kedua, gunakan daun pisang yang tidak keras supaya nanti tidak bocor. Yang ketiga, supaya menghasilkan areh, maka gunakan santan yang betul-betul kental. Ini tadi saya menggunakan 1/4 kilogram kelapa parut, saya peras jadi 250 ml. Kalau santannya tidak kental, maka tidak akan menghasilkan areh seperti ini ya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat buntil daun pepaya yang rasanya enak, gurih, dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.